dan diri saya sendiri pun tidak pernah berpikir untuk menikah. Kamu harus menjaga silaturahmi dengan Aming karena dia akan jagain kamu sampai tua, tapi tidak ada hubungan apapun di sini karena dia adalah sosok sebagai brother, kakak dan adik di sini, mempunyai bisnis yang mana dia suka DJ dan kemudian musik. Wow. Satu sosok fenomenal perempuan terjebak dalam tubuh yang salah dan kemudian mengalami kegagalan pernikahan. Dan satu lagi yang menarik, dia sudah kembali menjadi diri apa adanya. Saya memilih angka kelahiran 24. Evelyn, mantan istri Aming, lahir di tanggal 24, mengalami kegagalan rumah tangga bersama Aming. Setelah sekian lama, akhirnya Evelyn bisa mencintai seorang laki-laki. Apakah ini karma buruk dari masa lalu Evelyn? Tampaknya 2017 adalah detik di mana seorang Evelyn Nada Anjani menjadi pusat perhatian bagi masyarakat Indonesia. Roy, Ya, 24 Januari ya. Silakan apa yang Roy baca dari Evelyn. Selamat datang Evelyn. Silakan Roy. 24 Januari, Evelyn. Saya bisa memanggil itu kan Evelyn. Di sini membawa keberuntungan. Tetapi ada dua hal yang dipertanyakan dalam hidupnya. Dan masih terbawa dalam mimpi sebelum dia tidur, selalu terulang-ulang pertanyaan-pertanyaan. Jati diri. Adanya dua jalur kehidupan. Hawa kebaikan. Fun. Dan dia kembali ke dunianya. Artinya di sini ada nada dan ada ombak. Ombaknya membawa dia kembali ke dunianya. Untuk partisipan ketiga saya yang ini, saya sejujurnya ingin memilih untuk diam saja. Jadi komunikasi antara kalian berdua saja. Ya. Cuman ada satu pertanyaan dari saya pribadi, Evelyn. Pertanyaan pribadi saya sendiri, jika Evelyn berkenan untuk bercerita. Titik balik seorang Evelyn memilih untuk single lagi. Saya nggak mau bilang bercerai, tapi memilih untuk single lagi. Itu apa sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk keputusan untuk menjadi single lagi, keputusannya kan bukan di saya untuk kali ini. Mungkin semua orang udah pada tahu masa lalu saya seperti apa, dan mungkin semua orang tahu ya sejarah hidup saya seperti apa. Jadi kalau dari situ kita lihat, dan mungkin orang juga mungkin paham, dan diri saya sendiri pun tidak pernah berpikir untuk menikah. Saya janji ini pertanyaan terakhir saya sebelum kalian berdua ya ngobrol ya. Tadi Roy bilang kembali ke masa lalu, lalu Evelyn juga barusan bilang orang juga tahu saya dulu seperti apa. Boleh lebih dijelaskan mendalam Evelyn? Sebenarnya kembali di masa lalunya Roy dan juga Evelyn tadi bilang dulunya Evelyn seperti apa, itu yang seperti apa yang Evelyn maksudkan di sini? Saya sendiri mungkin kalau misalnya saya nggak ngejalanin hal itu, mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin saya memang harus melewati itu dulu, makanya saya bisa seperti ini gitu loh. Seperti sekarang justru gitu loh. Pada akhirnya saya merasa ya memang sebuah kodrat itu tidak ada yang bisa, tidak boleh kita paksakan gitu. Itu sebenarnya yang saya ingin ingin menyampaikan ke masyarakat, ke orang-orang. Saya sih jujur aja ya, saya memang pada akhirnya saya bisa menikah dengan laki-laki gitu. Saat kemarin terakhir gitu kan, sama seorang laki-laki yang benar-benar itu membuat saya bangga dan membuat saya juga sebenarnya terkejut. Jujur aja ya, aku yang saya rasain adalah sekarang ya kosong sekali. Walaupun saya
udah punya kepercayaan dirian bahwa saya itu bisa sama laki-laki, ternyata bisa sama laki-laki, tapi tetap aja saya untuk sekarang ini masih kosong dan kesepian. Untuk menemukan sosok yang mungkin pas sama saya tuh mungkin memang kemarin aja butuh waktu yang sangat lama gitu loh. Dan lika-likunya tuh sangat roller coaster banget. Harus kayak gini dulu, harus kayak gini dulu, harus kayak gini. Mungkin aku harus ketemu sama dia seperti itu gitu loh. Dan ketika aku menemukan orang yang pas, harus dipisahkan dulu ya. Sekarang ya aku untuk nemuinya lagi memang sangat sulit banget dan kosong dan frustasi sih jujur aja. Evelyn, Kak Robi pengen tanya. Pernah merasakan cinta yang sangat besar kepada seseorang? Iya. Selain suami, sebelum kamu menikah? Terhadap laki-laki. No. Ya? Terhadap laki-laki. No. Ini Evelyn secara tidak sengaja memberikan Kak Robi pilihan jadinya. Iya. Terhadap laki-laki no, berarti? Kalau untuk laki-laki memang aku cuman cuman hanya dia aja bener-bener. Oke, berarti tidak pernah merasakan cinta terhadap laki-laki? Iya, no, nggak pernah. Berarti itu artinya Evelyn. Tapi itu dulu waktu selagi aku tinggal di luar negeri. Roy, Ya, Robi. kamu melihat Evelyn akan bertemu laki-laki lagi nggak selanjutnya? Tidak. Hah? Dia akan memilih jalur bisnis dan sosial berhubungan dengan entertainment. Sampai kapan single? Ya, saya bertanya sama diri saya sendiri sih itu sebenarnya. Ya, cuman Evelyn, pasca perpisahan dengan mantan suami, kan Evelyn udah beberapa kali sengaja dan tidak sengaja bertemu kembali ya. Sekarang Kak Robi pengen nanya sama Roy. Roy, pertemuan-pertemuan yang tidak direncanakan dan juga direncanakan bersama dengan Aming, Iya. apakah Roy bisa menggambarkan mereka bertemu tuh masih sama-sama ada getar-getar cinta nggak sih, Roy? Tidak ada sama sekali. Oh. Mereka seperti kakak dan adik. Ya, Itu yang saya rasakan. gimana? Tapi mata Evelyn berbicara lain di sini. Do you still love him? Masih mencintainya? Ya gimana ya? Nggak tahu. Saya melihat di Instagram kamu, followers kamu, pengikut kamu hanya belasan ribu. Namun tiba-tiba mendadak dalam hitungan 1-2 minggu sampai 300.000, 400.000, bahkan banyak sekali. Saya ingin tahu sebenarnya dari semua pengikut kamu, mereka itu mendoakan kamu seperti apa sih? Mereka tuh bener-bener sayangnya sama aku tuh luar biasa gitu. Jadi itu yang buat aku kuat juga sebenarnya bertahan di Indonesia gitu. Karena mereka tuh bener-bener ngedoain aku biar jangan seperti dulu. Nah itu yang maksud biar Kak Robi. aku bahagia. Yang dulu itu yang seperti apa yang mereka lihat? Aku tuh pengen tahu, sayang. Yang dulu ya Emang what's wrong with Laki you abis dulunya? pokoknya. Pokoknya laki abis. Laki abis. Cowok abis. Cowok abis Iya. ya? Dan itu salah menurut mereka? Ya menurut mereka mungkin aku nggak tahu ya, pemikiran orang masing-masing, mereka orang punya pemikiran masing-masing. Tapi ya alangkah lebih baiknya tidak diulangi lagi gitu loh. Aku nggak nyesel dengan aku yang dulu gitu loh. Karena kalau nggak ada aku yang dulu mungkin Nggak ada yang jalan ini nggak ada dan nggak ada aku yang sekarang. Mungkin aku bakalan terjebak terus sama rasa penasaran aku dan justru malah aku jadi orang yang tanggung. Roy, apa yang kamu rasakan di sini? Luar biasa sekali cerita Evelyn di sini dan saya sangat menghargai masa lalu. Tidak adanya sosok beliau yang dulu, tidak ada yang sekarang. Artinya kalau misalnya tidak terjadi kegagalan, dia mungkin tidak bisa sukses hari ini. Itu yang saya tangkap dan saya baca. Sebenarnya yang aku butuhin tuh apa sih sekarang? Maksudnya bukan aku butuhin sih, tapi akunya nyaman, tapi kan aku pengen juga orang yang aku sayangin tuh kan nyaman gitu kan. Aku Kalau yang menjadi pertanyaan saya, ketika Aming masih mencintai Evelyn lagi, apakah masih akan ada pintu kebuka lagi hatinya? mungkin aku lebih bertanya, kamu dengan seperti itu bahagia atau enggak? Jangan sampai ada ketertekanan, jangan sampai ada
kalau dia bahagia, walaupun mau dia sama aku, mau atau sama orang lain, aku bahagia. Kenapa Roy nanya begitu? Apa Roy lihat Aming masih memiliki perasaan yang mendalam? Saya merasakan adanya rasa yang sangat mendalam sekali, tetapi dalam konteks mau melangkah lebih lanjut sebagai suami dan istri, tapi susah. Aku sempat melihat beberapa tayangan, Evelyn masih bertanya-tanya sebenarnya mengapa perpisahan ini terjadi, betul ya? Evelyn sendiri nggak tahu sebenarnya mengapa ada keputusan seperti ini. Apakah masih ada perasaan atau pertanyaan tersebut? Atau sudah tahu jawabannya mengapa akhirnya satu pihak memutuskan untuk berpisah? Jujur aja kalau untuk sampai perceraian secepat itu aku masih bertanya-tanya. Masih sampai detik ini? Masih, dan aku masih trauma banget. Aku memutuskan sampai aku mau menikah itu kan aku berarti udah berpikirnya tuh udah mau sampai mati sama dia gitu. Udah nggak ada lagi yang bisa terima aku gitu. Selama ini aja nggak ada gitu kan. Kalau aku nggak ketemu sama dia, mungkin aku nggak ada keinginan untuk berusaha untuk berubah. Mungkin aku nggak ada, ya aku nggak, hati aku mungkin nggak terbuka gitu kan. Jadi memang kita mempunyai energi yang sama gitu. Jadi makanya aku bisa jatuh cinta sama dia. Jadi ya, dan itu tuh bukan hal yang gampang untuk ditemukan gitu loh kalau bagi aku. Kamu harus menjaga silaturahmi dengan Aming karena dia akan jagain kamu sampai tua, tapi tidak ada hubungan apapun di sini karena dia adalah sosok sebagai brother, kakak dan adik di sini, dan dia akan memberikan kasih saran. Jangan sama perempuan itu, dia pers, dia bohong. Oh, perempuan sarannya ya? Dia jangan sama laki itu, kerja bareng itu, dia tukang tipu. Gitu yang saya lihat. Aming banyak bisa memberikan masukan-masukan yang baik. Jaga hubungan itu baik-baik. Jangan ada ribut-ribut, jangan ada berantem-berantem di sini. Iya. Karena dia banyak kasih masukan. Ya memang dia sangat jagain aku banget dan memang udah kayak orang tua aku juga. Jadi, Ada apa lagi, Roy? Saya melihat di sini kamu akan mempunyai satu bisnis yang mana kamu adalah bosnya di dunia entertainment. Di sini akan ada jasa entertainment. Saya melihat di sini dalam penerawangan saya, dia akan menjadi sosok Evelyn Management atau membawahi satu banyak artis-artis, dan beliau akan mempunyai bisnis yang mana dia suka DJ dan kemudian musik. Banyak kamu membawahi artis-artis juga yang lain, walaupun beda genre musik juga, ada dangdut juga, dan di sini bisnis entertainment ini amin. ada rencana kan? Itu yang gue lihat, Robi. Yes, Roy terima kasih banyak, Evelyn terima kasih banyak. Namun tampaknya saran sebagai teman, sekarang memang kamu harus move on ya. Dan yang pertama, biar kamu move on, jangan peduli apa kata haters. Mereka cuma berani di handphone mereka masing-masing. Iya benar. Ketika kamu ketemu sama mereka, mereka minta foto sama kamu. So, kenapa harus ketemu sama mereka ya? Tetap fokus kepada yang mendoakan dan mendukung. Dan tadi kalau kata Roy sendiri, jagain Aming sampai tua, Jaga. saling menjaga ya.